Jamaah rahimakumullah, semua ibadat yang dilaksanakan di dalam Islam ini ada hasil, ada tujuan, ada maksud. Kalau ibadah itu tidak menghasilkan, tidak tercapai akan tujuan yang bahagia, berarti ibadah itu perlu diperiksa. Saja ibadat nawak kerajaan tu pasti ada tujuan, ada hasil. Contoh Bapak Ibu, solat yang kita dirikan ini 5 kali sehari semalam itu yang wajib, tambah yang sunat. Kalau yang sunat itu terserah dia awak, kadi kerajaan tu indah tu cara kita masing-masing itu. Tapi kalau nak wajib kau nak di kerajaan dak manusia dah, ala biar baik manusia tu gantung diri saja. Ya Bu ya. Mengapa? Gantung diri. Bunuh lah diri itu dia. Kalau nak kerajaan dak wajib. Solat ini sudah ada tujuan Ibu Bapak. Di dalam Al-Quran itu sudah jelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut Bapak Ibu. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Dirikan solat. Tujuan solat itu kata Allah supaya selama hidup kamu terjauh dari perbuatan keji dan munkar, terjauh dari dosa. Kalau solat kita ini tidak menjauhkan kita dari fahsya dan munkar, itu solatnya perlu diperiksa lagi. Condong jawab melakukan fahsya, condong kita melakukan munkar, itu tanda solat kita Bapak Ibu perlu diperiksa. Mungkin kita tidak paham dengan solat itu. Mungkin kita solat itu ada tujuan-tujuan dan niat-niat yang lain. Atau mungkin solat kita terpaksa Bapak Ibu yang bahagia. Macam-macam jemaah Allah. Perlu diperiksa. Jadi ini untuk memperbaiki kita Bapak Ibu solat. Makanya jamaah rahimakumullah, setiap kali kita solat itu Bapak Ibu diperiksa, periksa dari. Tidak mungkin orang yang solat itu Bapak Ibu yang berbahagia otaknya condong kepada keji, tidak mungkin. Otak orang yang sebenar-benar solat itu akan suci dan bersih. Kemudian dia jauh daripada perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Ikut contoh salah satu ibadat Bapak Ibu yang bahagia. Bagaimana dengan ibadah kurban? Ibadah kurban Bapak Ibu yang berbahagia, walaupunlah kita lakukan, abakenyo ke diri kita Bapak Ibu itu yang penting. Sisa-sisa kurban itu. Tandu awak berkorban petang ku enak. Lado di rumah awak daging. Lado ungguk-ungguk dalam kulkas. Ya Bu? Lah dibagi-bagi. Itu istilahnya Bapak Ibu, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan rezeki itu pun terbagi dua. Ada namanya rezeki hissi, ada namanya rezeki maknawi.
Kalau nan rezeki hissi pak tu nan nampak-nampak. Seperti patang tu enak. Awak lah berkorban. Dan daging kurban tu lah awak nikmati. Awak makan. Itu kena nampak itu. Itu namanya hissi. Tapi ada Bapak Ibu. Yang kedua namanya rezeki maknawi. Yang rezeki maknawi itu setelah kita berkorban tu Bapak Ibu yang lagi tanang batin awak. Itu rezeki maknawi itu. Puas gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Engkau beri rezeki ambo rezeki. Ya Allah, ambo lah bisa berkorban. Itu maknawi. Bahagia kita Bapak Ibu yang berbahagia setelah melaksanakan ibadah tersebut. Itu kan tak nampak dah Bapak, tapi awak rasakan sendiri Bu. Setelah kita solat, batin kita tenang. Itu namanya rezeki maknawi Pak. Setelah kita berkorban, tenang batin awak. Senang hati kita bahagia, batin kita Bapak Ibu. Itu namanya rezeki maknawi. Jemaah subuh rahimakumullah. Apa sampai di situ saja Bapak dan Ibu yang berbahagia, nilai-nilai hasil daripada kurban itu Bapak Ibu? Tidak. Ada orang yang berhasil berkurban, ada yang gagal berkurban itu. Kalau secara pembahagian lah diterima Bapak dan Ibu yang berbahagia. Anda ada masyarakat kau anda dapat daging dah Bu. Bahkan Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekian bulan ke depan lah payah mabian itu. Ya nak Bu? Ada kita nan berhasil, ada nan tak berhasil berkurban. Kalau yang berhasil berkurban Bapak Ibu, selesai melaksanakan ibadah kurban itu, menjadi orang soleh, menjadi orang taat, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berhasil berkurban itu. Yang tidak berhasil berkorban itu daging le dapat tapi tidak taat. Daging le dapat tapi tidak soleh. Daging kurban le dapat tapi tidak dekat diri Allah. Itu gagal berkorban. Sah secara fikih tetapi secara ilmu tasawuf itu gagal. Jadi keberhasilan itu Bapak Ibu lahir dan batin. Bertambah taat awak, bertambah soleh, bertambah dakik diri jo Allah. Ini Bapak Ibu yang bahagia. Selesai hari raya kurban itu Bapak Ibu yang bahagia enak. Bertambah ketaatan manusia, iman awak semakin naik dan semakin kuat. Mana rami sembahyang subuh sebentar aku dari sembahyang raya petang Bu? Bakal rami sembahyang raya. Oh sekali setahun ya? Tahunan ya? Mungkin menganggap itu memang ibadah sekali setahun itu yang penting mana Bu? Nah 5 kali sehari semalam berjamaah aku tidak perlu dia. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang bahagia enak. Nah tidak taluk ke surau ku mungkin patang tu kan hantam jawi tu. Ada pijak-pijak ada jawi enak.
Karena sifat kambing ai. Hati ibu. Kau apa ibu nak kesuruh kau ni lepas dia bersili-sili aja jauhi tu. Kau tak kan diantam jauhi tu. Ha? Tanya diri pada diri sudah melaksanakan ibadat ibu yang baik. Ya semakin taat atau tidak itu penting. Sebab kalau tidak meningkat ibadat kau ibu yang berbahagia, enak umat Islam kau ibadahnya itu jalan di tempat. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia kan sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanallahu luhumuha wala dima'uha illa taqwa minkum. Kita yang berbahagia kecuali bu ya, yang sampai ke Allah itu tidak ada dagingnya doh. Tak daging korban dan sampai ke Allah ibu apa yang berbahagia, dan sampai ke Allah tu ketakwaan ke Allah, ketaatan ke Allah tu dan sampai ke Allah. Daging tu ada apa perlunya di Allah Bapak Ibu bahagia. Habis ibu ya, begitu saja. Itu kan engkau makan, nawak nikmati Bapak Ibu yang bahagia. Tapi ketakwaan itu yang kekal di diri kita masing-masing, dan ketakwaan itu yang mengantarkan kita ke surga Allah Bapak Ibu yang bahagia. Itu nawak pertahankan sampai mati. Kalau daging itu tidak don bertahan gitu. Jawa awak tidak bertahan ya bu ya. Daging abi awak punah leleh. Begitu Bapak Ibu yang bahagia. Hasil daripada ibadah kurban ini Bapak Ibu apa? Hakikatnya jamaah adalah bahwa Allah di dalam Al-Quran itu sudah memerintahkan kepada kita makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu kan ditampilkan di Allah keluarga Nabi Ibrahim itu. Di keluarga itu bara orang bu. Kan tiga enak. Tiga ibu. Apa? Ibu, anak. Kan tiga ya. Tiga ibu. Tiga ya. Dan maisi rumah tu kan tiga tu je. Ayah, ibu, anak. Rahasia daripada kurban tu salah satu yang bahagia, rumah tangga yang baik yang ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Contoh lah ibu apa? Itu rahasianya. Makanya bapak dan ibu yang bahagia ya nak. Kalau awak melaksanakan ibadah kurban, rumah tangga awak tidak mencontoh rumah tangga Nabi Ibrahim, rugi gadang kita bapak dan ibu, rugi gadang. Itu kan rumah tangga yang terbaik ibu. Ayah soleh, ibu solehah, anak soleh. Aku apa ibu? Kalau ayah lah soleh, ibu lah solehah, anak soleh, itu rumah tangga yang paling hebat ibu apa? Paling hebat. Air itu kalau terletak minumnya lah bu. Jangan ditungguan ambo selesai ngaji bu ya. Kaji abi saya pun tandeh. Lah, sama-sama selesai ni ya. Jangan tunggu-tunggu bu.
Aku Bapak Ibu, periksa rumah tangga kita Bapak Ibu. Bapak sebagai seorang ayah, Ibu sebagai seorang ibu, ya, bagaimana si anak? Kalau si bapak, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau si ibu, contohlah kepribadian istri Nabi Ibrahim, Hajar. Kalau anak awak, contohlah kepribadian Nabi Ismail, ayah soleh, ibu soleha, anak soleh. Itulah tak capai di barumah tanggo tu Bapak Ibu. Dah tak capai. Bukan suit sampai dia ma pacah. Semua digali ia datang. Apa elok, ibu pun elok, anak pun elok. Itu rumah tanggo tanang. Tanang rumah tanggo. Baiknya negara ini Pak berasal dari rumah tangga ini. Eloknya negari kuah berasal dari rumah tangga. Eloknya daerah kuah berasal dari rumah tangga. Eloknya negara berasal dari rumah tangga. Eloknya dunia kuah berasal dari rumah tangga. Itu dah selesai dulu Bu. Karena penguasa ingin berkuasa, ingin memimpin rumah tangga sendiri tidak selesai. Bagaimana memimpin umat? Parahnya ibu inginlah jadi pejabat, mau urus suami di rumah dah selesai, rakyat diurus tu. Uruslah suami dan anak tu, suami soleh, anak soleh, asantiang ibu tu. Ini padusi kok kan tak tanggung-tanggung, ibu ingin pujabat semacam rumah tangga balik layak, diurus. Orang awak kok kini Bapak ingin jadi pejabat semuanya Bu. Berkuasa semuanya, pemimpin semuanya. Karena Bapak Ibu yang bahagia kan penguasa, pemimpin tu kan dia senang Bu. Senang Bu. Senang Bu. Gaji kadang, tunjangan kadang. Alai, segala perai Pak. Oto perai, rumah perai, telepon perai. Naik pesawat tu perai lo Pak. Apa jadi pejabat Pak? Perai segala Pak. Senang. Tapi ingat Bapak dan Ibu yang bahagia. Kalau negara ini, kalau daerah ini, Bapak Ibu yang bahagia, tidak semakin baik, maka penguasa itu adalah manusia yang paling cepat masuk neraka nanti. Surang je Pak masyarakat kau nak makan dah. Penguasa tu dicampakkan dalam neraka tu. Surang je manusia kau nak solat gua apa enak. Penguasa kau dibanamkan dalam neraka tu. Kalau dibayang-bayangkan you sanang ibu apa? Awak nak payah ke menyetir ibu ya? Ada pribadi ibu. Sanang Bapak Ibu yang bahagia akan kemari. Ingat jemaah rahmatullah. Aku ya, baik negara berasal dari rumah tangga. Ayah yang soleh. Kau Bapak Ibu. Maka tanggung jawab sebagai seorang bapa atau seorang ayah di rumah tangga itu sangat berat Pak. Berat. Nangka menunjuk majai mendidik menganan istri dan anak adalah itu tanggung jawab suami.
Kalau istrinya ndak tahu juga kamu, anak ndak tahu juga kamu, ikonan salah adalah si suami. Tugas bapak di rumah tangga itu bukan hanya sekedar cari rezeki, bukan hanya sekedar mengasihi rezeki, tetapi mendidik orang di rumah tangga itu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-66 ayat yang ke-6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Si bapak, si ayah jago diri, paliaro diri, jago akidah, jago ibadah, jago akhlak. Si bapak dan si ayah itu yang menjadi suri tauladan di rumah tangga. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang bahagia adalah seorang ayah yang menjadi suri tauladan bagi anaknya. Aku bapak ibu. Jadi awak masalah kurban ko ibu yang bahagia, ajan awak bayangkan bara pembagian daging. Tapi yang terbayang di kita bapak ibu, bah awak di rumah tangga tua benar-benar menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Atau pikiran kita bapak ibu. Kalau si ayah itu bapak ibu yang berbahagia nyula soleh, rumah tangga itu atur dengan secara baik bapak dan ibu yang bahagia. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, wa andir ashiratakal akrabin. Kata Allah bapak ibu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah tangga itu, kata Allah, wa andir ashiratakal akrabin. Ingatkanlah orang-orang yang dekat dengan kamu. Ingatkan. Kelemahan kita si kobu apa? Di rumah tangga tu. Oh Ustaz, lambo kanan, lambo ingitkan Ustaz, lambo ajai, lambo didik, inyo ndak namua atas arah di nyolele. Cuma bapak dan ibu, awak maingitkan di rumah tangga kuah, alun samparnole bu, alun berasilai. Itu dalam kajian yang sering kanan kau pak ibu bagi apa? Kelemahan kita di rumah tangga, kita tidak bisa menghadirkan anak kita solat dekat kita. Itu tidak mampu gitu. Mana anak-anak ibu nak solat dekat ibu gini kau ada? Ada bu? Ada. Itu kelemahan kita. Itu kelemahan kita pak. Kalau Nabi Ibrahim apa yang lagi enak, beliau taat, anaknya soleh. Di mana beribadah, situ anaknya beribadah. Itu rumah tangga yang sayun salangkah, saciok bayam, sadanciang bak basi, kalura samu menurun, kabuki samu mandaki. Bayangkan bapak ibu membangun Ka'bah itu kah? Ka'bah.
Allah kan perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan meninggikan Ka'bah itu. Boleh apa ibu bayangkan tak? Hasil kerajaan Nabi Ibrahim dan anak tu Abid Dewa yang bahagia. Nampak di situ. Iko Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim. Ya pak? Makam Ibrahim. Apa arti makam tu bu? Apa? Kuburan. Makam tu kuburan. Makam itu tempat berdiri. Tuan man makam. Apa ibu anggap kau Ka'bah? Di siku makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim ku kita solat sunat tawaf. Ya bu? Makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini. Ibu ya, sikonya tagak meletakkan batu kemari. Bara kira-kira panjang badan Nabi Ibrahim itu pak. Enak sikwa, kemari ya. Hadisiko di sudut Ka'bah ko namanya Hijir Ismail. Ya pak ya, kan pak? Aduh berdeka pak. Melengkung sedikit. Atau Hijir Ismail. Bal itu keluarga bapak ibu yang sangat-sangat berjasa membangun Baitullah. Satu keluarga besar itu ayah dan ibu serta anak membangun Ka'bah pada berbahagia. Karena bapak dan ibu yang berbahagia, kenapa Ka'bah dah dibangun dan ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu yang berbahagia? Ingat bapak dan ibu. Ingat apa rahasia yang terdapat di situ bapak dan ibu yang berbahagia. Apa saja yang kita buat, yang kita bangun di dunia ini, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti bapak ibu. Akan jadi saksi. Ibu bapak bangun rumah, rumah itu kan jadi saksi di hadapan Allah nanti bapak ibu. Anak wak buik di dunia aku ibu bapak semuanya akan jadi saksi. Makanya bapak ibu nan awak buik-buik di dunia aku nan awak bangun ko nan mendekatkan diri ke Allah yang betul-betul bisa awak nikmati bangunan itu bapak ibu bermanfaat untuk diri awak, untuk keluarga ke depan. Untuk yang baik bapak ibu yang mulia. Ajana bapak ibu membangun sesuatu yang bangunan itu tidak diperintah oleh Allah dan Rasul, yang bangunan itu betul-betul menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kini Bapak Ibu, orang sibuk membangun tempat-tempat hiburan. Bu apa? Tempat hiburan Ibu. Tempat remaja berdua-duaan di tempat itu. Sangajuan gini gua. Santai, maksiat. Jadi ada dulu istilah kini Bu di Minangko. Atuh LM. LM tu. Lapau modern. LM. Lapau modern. Tu belum menjamur gini Pak. Padahal Bapak dan Ibu yang belajar, orang awak maniru-niru kehidupan manusia kafir luar negeri itu tu. Dibuat tampik-tampik santai. Dicucuinya remaja-remaja okey Pak. Kini mah remaja nak hadir di majlis ilmu ya Pak. Mahal.
anak kemanapun kita, mana hadir di majlis ilmu Pak? Mana? Mereka hadir, mereka berdiam diri, mereka di situ apa yang berbahagia? Mana? Bermaksiat. Itu Bu. Kadang-kadang nak membangun tampik tu Pak Haji dah. Dan singgunglah Pak. Ingat Bapak ya, semua yang kita buat di dunia ini akan menjadi saksi di hadapan Allah di yaumul hisab Bapak Ibu. Tolong Pak, ada apa Ibu nak buat baik di dunia aku? Walaupun satu batu bata itu akan berbicara ke Allah Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu Bapak. Kadang orang awak kau lah lampu kayu Pak. Nak lapan yang kama ka diampun piti ko legwa. Ko dibuat, ko di Bali. Buat tanpa hiburan. Tu supaya ada remaja-remaja situ, pemuda-pemudi 24 jam Pak. Kalau nak percaya apa Ibu, payahlah ke Bukit Tinggi ke belakang Maluk tu. Ke Maluk namanya teman. Ibu ya. Sudah sepatutnya mereka berdiam diri di masjid, tapi mereka berdiam diri di situ. Awak tidak tahu Bapak Ibu, apa akan terjadi di negara kita ke depan Bapak Ibu yang bahagia. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan dengan keluarganya. Dia bangun dan dia tinggikan Ka'bah itu untuk apa? Ini kata Allah Bapak Ibu yang berbahagia kepada Nabi Ibrahim. Antahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wal-'akifin war-rukka'is sujud. Akecah Allah kan Nabi Ibrahim Bu dan Ismail. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, tahira, sucikanlah rumahku. Setelah engkau bangun dan setelah engkau tinggikan, kata Allah, sucikan dan bersihkan lulah rumahku. Jadi sebelumnya ayat itu Bapak berbunyi apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, sesungguhnya aku, kata Allah, hai Ibrahim, mengangkat engkau sebagai pemimpin, sebagai imam. Atau engkau pertama, kata Allah, tahira, hai Ibrahim, perhatikan soal kebersihan, kesucian negeri ini. Itu Ibu Bapak, dituge pemimpin kau tak bergaya-gaya dah. Tuge pemimpin kau kecil Allah ke dalam Al-Quran tu apa? Masalah kebersihan negeri. Kalau tak bersih negeri ke Bapak, tak bersih Indonesia ke, pemimpinnya dilantian Allah masuk neraka. Yang cuba-cuba. Itu tugas pemimpin Bu. Kepada Nabi Ibrahim, Allah bersihkan Ka'bah itu, bersihkan, sucikan. Hanya berasian Bu. Untuk siapa? Lit-ta'ifin. Wahai Ibrahim, bahwa Ka'bah itu tempat orang tawaf. Ta'ifin. Di diri kita Bapak Ibu enak rumah nak awak bangun tu tampik awak beribadat, ya Bu ya. Tampik kita beribadat. Solat sunat kita Bapak Ibu yang berbahagia di rumah. Wal akifin, dan tempat manusia beriktikaf. War rukka'is sujud, tempat manusia rukuk dan sujud. Ini Bapak dan Ibu yang bahagia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang paling banyak jasanya Pak sampai sekarang. Di Mekah itu Pak paling banyak.
Beliau bertiga itulah yang melaksanakan tawaf. Sa'i. Siapa yang melaksanakan sa'i, Bu? Siapa yang melaksanakan sa'i? Ibunya Ismail. Hajar. Sa'i. Safa Marwah. Safa Marwah, Bapak Ibu yang baik. Apa arti sa'i, Bapak Ibu? Sa'yun artinya berusaha, lari-lari kecil. Mengambil orang lari kecil Bapak yang bahagia? Bau sau. Mod itu sayang seorang ibu kepada anak. Biarlah sibuk nak, biarlah nabah, biarlah ibu sibuk, biarlah ibu berjuang untuk engkau nak. Tu ibu apa? Berjuang. Tunggang tunggi ibu di rumah kian kemari untuk siapa? Untuk siapa? Kadang anak kau tak tahu untung. Ambo bahasa mutan seru ditandai dia anak-anak di sekolah tu. Ustaz yo lain lu bahasa ustaz batu. Kalian tak tahu untung sejurang. Sapayah antah ibu dan ayah kalian di rumah tu kian kamari mencari piti, kalian male-male di sekolah. Bau sao, kian kamari berjuang ayah dan ibu itu demi anak. Kadang si anak ko ibu apa tak serius sekolah. Ibu ya. Kadang lama adanya tu tak masuk. Atau minta pindah. Susah orang gaya, Bu. Sa'i. Sebagai seorang anak Bapak Ibu yang berbahagia, nak. Dan si anakku Bapak Ibu itu selalu minta perhatian orang tua. Nabi Ismail alaihi salam yang bahagia. La talampau awinya Bu ya, dak minum di padang pasir Bapak Ibu yang bahagia. Sehingga terakhir jemaah rahmatullah, Nabi Ismail ini dia menangis dan juga minta minum Bapak Ibu. Sementara ibunya masih tetap berusaha Bapak Ibu yang kamar ke dicari ya iyalah Ibu ya. Aja so Nabi Ismail kok kita Bapak Ibu mujuannya layawi Pak. Kalau ndak awinya Pak ndak ada ya zam-zam sampai kini. Mujuan layawi. Dia awi itu perlu doh Pak. Lah minum pada Pak. Lah minum Pak. Lah lapi awi. Itu. Sampai kini Bu, air zam-zam tu baralah. Tak terhitung Bapak Ibu bagi. Itu dari tumit Nabi Ismail itu. Anak kalau menangis Pak kan dia apa-apanya kakinya Pak. Iya Bu. Tumit itu dan tak-tak tu dia. Kalau iya zam-zam Bapak Ibu, itu jasa Ismail ke dunia Bapak Ibu yang bahagia. Tak tanggung-tanggung ni Bu. Air zam-zam Bapak Ibu enak. Itu berbeda dengan air yang ada di dunia ini. Pernah Bapak Ibu diadakan penelitian di orang anado daya zam-zam ku alat untuk mau ku rusak. Anan ado di dalam tu Bapak Ibu bahagia. Dari tumit seorang anak kecil Bapak Ibu yang bahagia, minumlah manusia sedunia ini. Kau dapat ia mau ditu anak-anak, ia membalik jasu anak tu Bapak Ibu yang bahagia. Ya Pak? Contoh di kita Bapak Ibu yang bahagia. Makanya jamaah rahimakumullah hendak selesai awak dari melaksanakan ibadah kurban tu merenung awak. Abah rumah tangga awak kuah. Bermusyawarahlah ayah dan ibu
dan anak, bahas supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang orang-orang soleh, orang-orang taat. Tersingkirlah rumah tangga itu dari fitnah. Tersingkirlah rumah tangga itu dari maksiat, dari dosa, dari mungkarat. Anak kalaulah soleh, ibu bapak, itu senang hati, Pak. Senang hati, Bu. Oh. Wak caliaknya tuh hanya langsung sampai berdua sekali. Itu, Bu. Nak payah-payah, anak kalau soleh, Pak, anda bakar ikan yang warnanya ni. Anak kini bapak ibu yang mereka, babu, soleh totele, Bu. Awak keseronyo ke lapau, awak mengaji nyo main api. Awak solat berjemaah itu ke mahkamah. Tu dia nak kini. Abi kau bapak ibu yang mereka, awak diaturnya, awak dipebudaknya, baliko, matur di kerja rumah tangga tu. Tu dia nak kini, Pak. Dan aturan apa nak laku, aturannya berlaku terinya. Sama ya anak batu lado, Bu, digiliang apa ibu terui. Digiliang ibu ya, digiliang terui. Dia lanyau-lanyaunya ibu apa? Dah saya lah. Balian kau ni. Hai, kau balian ni. Rumah tangga kini bapak ibu yang meraja, kare susah. Lunak pun payah. Ibu ya, mari bedo. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ibu yang bahagia, dia tidak susah mengatur anaknya Ismail. Tidak susah. Ada susahnya. Lembut hati istrinya, lembut hati anak ibu yang bahagia. Istrinya yang taat dan soleh, istrinya yang dekat dengan Allah, anaknya yang dekat dengan Allah ibu yang bahagia. Tentu bapak dan ibu tidak hanya sekadar doa yang kita mohonkan kepada Allah supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang soleh dan soleh baik ibu. Tidak cukup dengan doa. Maka dikala rumah tangga atau ibu yang bahagia enak tidak mendapatkan orang-orang soleh, itu rumah tangga yang gagal bapak dan ibu. Jadi jangan bapak ibu diukur rumah tangga kojo kekayaan, kemewahan. Kini manusia kan kecondongnya kebangunan, Pak. Rumah lah rancak, kursi cukup semacam, kendaraan segala ada lai. Enak, ada segala-galanya di rumah tangga tu. Anyolah berhasil, nyolah hebat. Bapak dan ibu yang bahagia, memang itu ukurannya bapak ibu. Tidak. Ya. Tolong Ustaz, latihan Ustaz. Ya. Tidak itu ukuran bapak dan ibu ya. Tidak itu ukurannya bapak dan ibu yang bahagia. Ukurannya soleh. Apa ibu baca ya kalau dalam Al-Quran tu barakali nama Ibrahim diabadikan ya Allah sebanyak 69 kali, Pak, nama Nabi dalam Quran. Yang kedua, itu pertama namanya yang paling banyak. Yang kedua, doa yang paling banyak dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim. Apa ibu celik tu? Itu doa paling banyak. Jawab-awak kau Pak di doa Nabi Ibrahim pun. Doa Nabi Ibrahim yang berada dalam Al-Quran itu, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Kecuali bu ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Maka apa ibu? Negeri yang paling aman di dunia, Makkah. Aman. Aman negeri Makkah, Bu. Di Masjidil Haram apa ibu yang mulia, itu masjid yang paling aman di dunia, Pak. Tak pernah terompa hilang.
Dah pernah ada, Bu. Ibu bapak ke masjid ko terompa dibawa ke masjid ko jangan lah. Mamana, Bu. Terompa ragu 5 juta. Baru balik di pasate ko bawa solat berjemaah. Beko pulang. Yang lagi. Ada. Liaman nak jadi ko, Pak. Kalau masih ada pencilok di Indonesia ko, Pak. Dah aman di Indonesia ko. Ada kecah aman-aman ni, Pak. Maliang banyak Indonesia ko, Pak. Maliang. Bahasa orang Indonesia, maliang tu korupsi. Ibu ya, ada korupsi gini, Ibu ya? Banyak, Bu. Tu di TV tersangka. Tu orang hebat ni, Pak. Tak mudi-mudi awak ko, Pak. Awak orang mana naik biasa tu. Dan kalau di TV tu orang santiak, Pak. Itu nama maliang. Itu nama korupsi. Itu, Bu. Dah aman, Bu. Makkah tu aman, Bu. Makanya apa yang raja? Hakikat masjid ini tidak boleh dikunci, Pak. Tidak boleh dikunci. Di mana masjid kan tidak boleh kunci. Karena orang akan beribadah kapan saja. Tapi untuk masjid Indonesia wajib dikunci. Nah, wajib, Bu? Wajib. Kalau Masjid Haram tidak ada pernah kunci orang dapat. Di masjid di Indonesia wajib dikunci. Karena di negara awak pun tidak aman dah. Ya. Sedang kalau dikunci masjid, dikunci rumah, dibuka ya mah. Ibu ya, itu boleh ibu bapak, ibu awak ko, ibu nan banyak amih ko Ken kamari hati-hati berjalan. Hati-hati, Bu ya. Hati-hati ibu bapak awak dintai di Indonesia, dintai orang jahit tu ibu. Orang jahit minta-minta itu. Makanya Nabi Ibrahim berdoa ke Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman ya Allah. Bapak ibu yang baik. Sampai bapak ibu ke masjid itu tidak aman. Celengan tu, Bu, ya, celeng kotak-kotak masjid itu dibongkar orang, Bu. Tak aman, Bu, dibuang berbagi. Ada masjid lain, Pak, sampai kotak tu dia rantai dia kerangkeng gitu, Pak. Api itu. Orang baik, Pak ya. Yo rantai-rantai ini putih je. Tak aman ni, Bapak. Lalu Pak Ibu yang baik apa berkendaraan kan kemari yang tepi-tepi jalan dan ibu yang bahagian. Tu berbahaya, Ibu. Ambil-ambil lawak. Hati-hati. Karena bapak dan ibu yang bahagia, orang-orang jahat di negara ini tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Wapa keciannya ustaz dihukum di penjara. Penjara pak istirahatnya itu. Ada hukuman. Dan hukuman itu melakukan kejahatan, tembak di tempat. Bunuh langsung. Selesai. Abien nyawa anu sekali. Baranti bebek jahit sesudah tu, Pak. Aku nandak di negara aku. Awak orang jahit kau pelihara, Pak. Aku di penjara tu sebanyak orang jahit kau kini, Pak, 500 orang. Narkoba ni boleh banyak tu. Ibu ya. Narkoba boleh banyak, Bu. Atau jadi sayang Nabi Ibrahim ke kita ibu bapak. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman. Ibu bapak selesai solat tadi lebar doa negari Sungai Buaga supaya aman, Bu. Lebar doa negari itu supaya aman. Jangan ada juga orang
kejahatan, ado melakukan kejahatan. Lah, yang kedua ibu apa? Doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu. Aku ibu apa? Luar biasa. Ikut Nabi pemimpin tu pak. Jadi pemimpin tu pak, yang imam itu, yang penguasa itu, doanya dua. Pertama, mendoa negara ini aman. Aman pak ya. Yang kedua, doa pemimpin, doa penguasa yang berbahagia terhadap rakyatnya. Ya Allah, kayuanlah masyarakatku ya Allah. Kuatkan ekonominya ya Allah. Kau buah. Ya Allah, kayakanlah masyarakat ini. Kalau kayu masyarakat itu bapak. Kalau kayu bapak. Baik bu. Wah. Awak aman. Bisa awak pergi ke Makkah. Bisa haji dan umrah. Bisa berzakat. Bisa bersedekah. Bisa bantu orang lain ni bayo. Kalau anda kayu agak lagi ke orang. Ingin pergi ke Makkah, piti nak do. Ingin haji nur piti nak do. Ingin berkorban nak do. Ingin bersedekah piti nak do pan. Ingin membantu nusana, dia awak nak cukup dah. Makanya ibu bapa Nabi Ibrahim tu luar biasa doanya bu. Aman, manusia aman dan kaya. Kalau ada dua kau di negara awak, apa kira-kira bu? Santiang negara bu ya. Luar biasa we. Aman, kemudian ekonomi kuat. Kau apa ibu yang bahagia? Barulah negara ni bapak ibu. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu bapak ya, negeri yang baik yang mendapatkan ampunan dari Allah. Pas 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.